Halo teman-teman semua, ya pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini saya berusaha menjelaskan mengenai atau sedikit mereview mengenai artikel atau esai yang saya buat. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oksin Noel Panjaitan, biasa teman-teman manggil saya dengan Noel, dan merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman angkatan tahun 2019. Ya, kali ini review esai yang saya ajukan, yang saya tulis, yaitu mengenai dengan rekomendasi kebijakan dalam upaya Laos menghadapi tantangan geografis ekonomi. Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya ekonomi itu merupakan salah satu sektor yang penting untuk di mana negara itu dapat berkembang dan melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, sedangkan Laos sendiri itu dihadapkan pada permasalahan geografis ekonomi, di mana dia itu merupakan negara dengan biasa itu disebut dengan istilah the landlocked country, yang mana artinya itu di negara yang wilayahnya itu terkunci, dalam artian tidak memiliki akses perbatasan secara perairan, dan itu menandakan bahwasannya Laos tidak dapat terlibat dalam perdagangan internasional melalui perairan, yang mana pada saat ini mayoritas perdagangan internasional itu melalui jalur laut. Nah, berdasarkan data yang dirilis oleh Heritage Foundation mengenai indikator kebebasan pasar, menyatakan bahwasannya Laos itu hampir tidak bebas dalam kebebasan pasar. Nah, itu mengindikasikan bahwasannya perlu ada kebijakan-kebijakan yang cukup strategis dan efisien untuk membangun perekonomian Laos. Nah, kemudian tuh berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank 5 tahun ke belakang ini, Laos itu ternyata sering mengalami inflasi yang kalau diperingkatkan secara Asia Tenggara itu selama 5 tahun ini selalu berada di peringkat teratas. Nah, itu menandakan atau menguatkan kembali bahwasannya Laos memiliki permasalahan perekonomian. Tapi dalam hal mengatasi ini ada satu aktor lain yang berusaha merekomendasikan atau memberikan saran-saran kebijakan untuk bagaimana Laos itu mampu bertahan ataupun meningkatkan perekonomiannya, yaitu adalah World Bank, yaitu merupakan salah satu institusi perbankan internasional. Nah, World Bank itu merekomendasikan ada 5 kebijakan yang berusaha menekankan Laos itu harus bisa memiliki perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, yang pertama itu ada rekayasa kembali stabilitas makrofiskal, dan yang kedua yaitu memanfaatkan modal dan memastikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Yang ketiga itu membuat pasar domestik bekerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, memanfaatkan lokasi strategis untuk diversifikasi ke arah manufaktur, agrikultur, dan berorientasi ekspor. Yang kelima, yaitu membangun keterampilan dan kapasitas untuk reformasi yang efektif. Nah, kita tahu bahwasannya Laos itu memiliki kekayaan alam yang cukup baik, tetapi jika hanya mengandalkan kekayaan alam untuk dalam hal ekonomi itu cukup sulit, sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif seperti yang diajukan atau yang direkomendasikan oleh World Bank. Nah, mengenai konsep dalam esai ini mengambil konsep decision making. Kenapa? Konsep decision making itu merupakan pengambilan kebijakan. Nah, Laos sebagai aktor yang pengambil kebijakan berhak untuk menerima ataupun menolak kebijakan ini. Tetapi alangkah baiknya Laos mempertimbangkan kebijakan ini dikarenakan kebijakan ini mengarah pada sustainability, yang artinya pembangunan yang berkelanjutan. Dan Laos sebagai negara the landlocked country yang sulit dalam hal akses perairan, tentunya disarankan oleh World Bank untuk memanfaatkan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Cina, Thailand, dan negara-negara sekitarnya itu untuk bekerja sama secara langsung melalui perdagangan hasil dari masyarakat Laos seperti hasil pertanian dan perkebunan. Dan itu menandakan bahwasannya Laos itu bisa sustain karena
berinteraksi secara terus-menerus melalui ekspor. Laos sebagai negara the landlocked country tentunya harus mencari cara dan tentunya boleh menerima saran atau rekomendasi dari World Bank ini untuk dijadikan kebijakan dalam negerinya. Nah, menurut Schneider pun melihat bahwasannya melalui keputusan decision making yang melalui pengaruh internal dan eksternal, dan kita lihat bahwasannya pengaruh eksternal itu merupakan yang datang dari World Bank, dan itu merupakan sesuatu hal yang patut diperhitungkan oleh Laos apakah ia mau menerima ataupun tidak untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya. Ya, jika ditanya mengenai seberapa persen pemahaman kita atau saya sebagai mahasiswa dalam mata kuliah ini, mata kuliah Asia Tenggara ini, tentunya saya bilang saya dapat memahami banyak hal. Karena apa? Karena dalam kelas itu kita mengeksplorasi dan memahami materi-materi itu melalui diri kita sendiri. Dan contohnya begini, ketika kita ingin bahas suatu permasalahan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, tentunya kita diberi kebebasan negara mana yang ingin kita bahas. Ya, seperti sederhananya seperti itu. Dan juga di dalam kelas ini yang menambah kita nyaman untuk memahami materi adalah kita itu dapat mendengar langsung pemateri-pemateri yang berasal dari negara luar dan yang menceritakan bagaimana kondisi negaranya dan bagaimana upaya-upaya negaranya dalam mengatasi suatu isu permasalahan. Jadi kita mendapatkan perspektif langsung dari masyarakat yang terlibat di dalam negara-negara Asia Tenggara itu. Dan kita sendiri sebagai mahasiswa yang mendengarkannya langsung dari sumbernya secara langsung itu memberikan pemahaman baru bahwasannya kondisi negara-negara teman-teman mahasiswa Asia Tenggara itu cukup dinamis dan ya seperti negara biasanya dihadapkan pada suatu permasalahan. Namun dalam diskusi tersebut menjadi asik karena apa? Karena kita saling bertukar pendapat, saling bertanya, saling berdiskusi, dan itu menambahkan wawasan ketika pemateri dari kawasan Asia Tenggara lain itu memberikan pemahaman atau pemateri mengenai kondisi negaranya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu jika berbicara mengenai apa sih yang berkesan dalam kelas Asia Tenggara, menurut saya itu ketika kita di kelas, yaitu dalam kesehariannya itu kita berinteraksi dengan tidak hanya dengan teman sekelas kita, tapi kita juga berinteraksi dengan teman-teman yang sesama mahasiswa yang berasal dari Asia Tenggara seperti yang berasal dari Timor Leste, Kamboja, dan Malaysia. Dan itu menurut saya pengalaman atau interaksi yang cukup mengesankan karena kita memanfaatkan teknologi yaitu virtual meeting, sehingga itu menurut saya gambaran umum bagaimana kita akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat internasional. Sesederhana itu menurut saya yang menarik dari kelas ini. Ya, jadi jika ditanya mengenai apa manfaat yang saya dapat setelah mengikuti mata kuliah ini, tentunya dari menurut saya sendiri itu ketika saya dipercaya oleh dosen dan teman-teman menjadi moderator dan menjadi pembicara dalam sharing session bersama teman-teman Asia Tenggara lainnya, dan itu merupakan experience yang saya cukup mengesankan karena saya terdorong untuk mengeksplorasi lebih mengenai potensi dalam diri saya, yaitu merupakan manfaat yang saya dapat dari mata kuliah ini. Ya, buat teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kata-kata yang tidak dipahami atau kalimat yang tidak dipahami, mungkin mohon maaf karena itu merupakan kekurangan dari saya. Tapi sekiranya video dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan buat teman-teman, jaga kesehatan selalu, tetap patuhi protokol kesehatan karena kita belum selesai menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih.